Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di sore hari ini Allah kumpulkan kita, Allah pertemukan kita di rumah Allah dalam majlis yang insyaallah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita mendatangkan barokah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua DKM Dr. Arif dan juga Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cuma saya nggak punya pantun nih Bu ya. Ntar Dr. Arif lagi deh yang pantun ya. Saya nggak punya stok pantun soalnya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di sore hari ini kita berkumpul bersama ya dalam satu acara yang oleh panitia dijadikan sebagai acara tarhib Ramadan ya. Ya ini mungkin tarhib pertama dibanding yang lainnya. Ya, yang lainnya biasanya kalau tarhib seminggu sebelum Ramadan ya. Ini sebulan lebih sebelum Ramadan sudah tarhib. Ini namanya insya Allah masjid ini jamaahnya betul-betul ingin mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan sebaik-baiknya. Ya, makanya kemarin saya bilang sama Dr. Arif, memang sih bagusnya acara tarhib itu jangan mepet-mepet Ramadan. Ya, kalau tarhib mepet Ramadan, ya udah tinggal dikit lagi. Ya, ibarat orang mau bikin pesta besar. Ya, ngomonginnya tinggal 3 hari, tinggal seminggu mau Ramadan. Kelabakan nggak? Kelabakan gitu ya. Harusnya jauh-jauh hari. Ya, dan Ramadan ini boleh kita bilang sebagai pesta besar. Ya, tentu bukan makna pesta hura-hura ya, tapi boleh kita bilang pesta pahala ya, pesta ibadah. Maka bagus kalau jauh-jauh hari sudah kita persiapkan ya, karena memang persiapannya butuh juga ya waktu yang cukup bagi kita agar kita betul-betul dapat mempersiapkan kedatangan bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya tadi memang sudah disinggung oleh Ketua DKM bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam satu riwayat Nasai ya, dan juga beberapa riwayat lainnya itu beliau kalau memang datang Ramadan, beliau sampaikan kepada para sahabat, ya, atakum syahrul Ramadan, akan datang pada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Ya, jadi istilah Ramadan bulan yang diberkahi itu lebih asik sebenarnya Bu, ya, lebih pas. Kalau di kita memang ngartinya bulan apa? Bulan suci, ya, nggak apa-apa sih bulan suci. Tapi kalau Rasulullah bilangnya apa? Syahrun mubarak, ya, bulan yang diberkahi. Faradallahu alaikum siyamahu, kata Rasulullah, Allah wajibkan kepada kalian di bulan itu berpuasa. Ya, tuftahu abwabus sama, ya, di bulan itu akan dibukakan pintu-pintu langit. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ya, akan juga ditutup pintu neraka. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, ya, dan di bulan itu setan-setan besarnya, ya. Jadi ini kata para ulama, ya, jadi di bulan Ramadan yang diketu bukan semua setan, tapi kalau orang kita bilang apa? Biang setannya. Biangnya diikat. Berarti yang kerocok-kerocok masih keliaran tuh. Yang kerocok-kerocok masih keliaran. Ya artinya wallahu a'lam, godaan setan itu ya lebih ringan ya dibanding
di bulan lainnya. Lillahi fihi lailatun, kata Rasulullah. Allah di bulan ini punya satu malam khairun min alfi syahr, yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Ya, kata Rasulullah, orang yang terhalang mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar, maksudnya 1000 bulan ini Lailatul Qadar. Ya, jadi kalau orang itu terhalang mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar, maka dialah orang yang benar-benar terhalang dari segala kebaikan. Jadi sekali lagi itu gambaran ya, bagaimana Rasulullah juga sudah memberikan isyarat, memberikan motivasi dengan kedatangan bulan Ramadan. Ya, karena sekali lagi ini memang bulan yang layak untuk kita sambut ya. Ya, sambutnya pun bukan seperti menyambut apa begitu ya. Kita pasang umbul-umbul, kita pasang atribut ya, dan lain sebagainya. Meskipun tidak masalah juga kalau itu ada, tapi bukan itu yang paling utama. Ya, memang biasanya orang-orang bilang, Ibu sekalian, di kita ini kalau udah bulan Ramadan tanpa disuruh sudah ada tuh tanda-tandanya. Ya, paling enggak di TV sudah kelihatan apa itu? Sudah muncul iklan marjan, iklan atlas, nah udah ada tuh ya. Tanda-tanda Ramadan, begitu ya. Ya, kadang-kadang sudah ada gambar ketupat lah atau apalah segala macam. Oke lah, itu nggak apa-apa, itu bagian tradisi, budaya dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting bagi kita menyambut Ramadan itu lebih dari itu. Ya, nanti yang akan kita bicarakan insya Allah. Ya. Dan juga memang bagusnya menyambutnya jauh-jauh hari. Ya, agar kita punya kesempatan untuk betul-betul mempersiapkannya. Ya, karena itu jika kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, ya, secara tersirat, secara tidak langsung, ya, itu sudah diisyaratkan agar kita mempersiapkan diri. Sejak kapan? Sejak masuk bulan Rajab. Sejak masuk bulan Rajab. Ya, maka bulan Rajab ini ya, boleh dibilang sebagai gerbang dari kedatangan bulan Ramadan. Ya, memang tidak ada ungkapan itu dalam hadis, tapi dari ungkapan-ungkapan itu akan tampak. Ya, dan juga dari pesan-pesan Rasulullah akan tampak. Ya, tentu saja sebagaimana kita ketahui bulan Rajab adalah bulan yang mulia. Ya, satu dari 4 bulan yang dimuliakan. Ya, al-ashhurul hurum. Al-ashhurul hurum. Bulan apa aja, Bu? Bulan yang dimuliakan, Bu? Bulan apa aja? Yang urut dari Zulqa'dah dulu. Zulqa'dah, Zulhijjah, Ramadan aja deh ya. Muharram, Rajab. Ramadan kok enggak puasa, Ramadan ada lagi khusus ya. Tapi 4 bulan yang Allah secara khusus sebutkan, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dihormati, itu ada 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, di antara kekhususan bulan-bulan yang mulia ini, kata Allah, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian zalimi diri kalian di bulan itu. Jangan zalimi artinya apa? Jangan berbuat maksiat, jangan berbuat kemungkaran. Ya. Apakah di bulan lain tidak? Apakah di bulan lain boleh? Tidak boleh juga. Tapi kalau di bulan-bulan lain tidak boleh, apalagi di bulan yang 4 ini. Ya. Maka kita harus semakin menjauhi diri kita dari kemaksiatan dan kemunkaran. Kemudian juga dalam banyak hadis, ya, atau dalam beberapa hadis, Rasulullah juga memerintahkan untuk banyak beribadah puasa di bulan yang 4 ini. Di antaranya bulan Rajab. Maka umumnya para ulama mengatakan sunnah memperbanyak ibadah puasa di bulan Rajab. Ya, jadi sunnah. Nah, itu sudah bisa kita katakan sebagai apa? Muqaddimah lah ya, pengantar bagi kita untuk memasuki bulan Ramadan. Setidaknya kita sudah mulai membiasakan lagi ya puasa-puasa kita ya, walaupun puasa sunnah ya, untuk
ya mempersiapkan diri kita melakukan puasa wajib ya lebih baik lagi ya, lebih baik lagi. Ada beberapa ungkapan dari para ulama gitu ya, terkait dengan fadilah Rajab ya, fadilah Rajab. Di antaranya adalah ya, ada Zunnun Al-Misri, dia mengatakan Rajabun syahruz zar wa Sya'ban syahrus sak wa Ramadan syahrul hasad. Ya, Rajab itu bulannya menanam. Sya'ban itu bulannya apa? Menyiram. Ya, orang habis nanam disiram. Wa Ramadan syahrul hasad. Ramadan bulannya apa? Panen. Panen apa maksudnya? Ya, maksudnya adalah orang kalau di bulan Rajab sudah membiasakan kebaikan, amal soleh, puasanya udah rajin, ya tilawah Qurannya dia perbanyak, ya sholat malamnya udah mulai dia latih. Kemudian bulan Sya'ban terus lagi dia tingkatkan lagi. Kira-kira bulan Ramadan gampang nggak ibadahnya? Insya Allah gampang. Udah dia biasakan. Ya. Lain halnya di bulan Rajab, ya puasa entah kemana tahu begitu ya, ngaji seadanya aja. Sya'ban juga begitu. Tiba-tiba di bulan Ramadan, ya pengen dia gas gitu ya. Sekalinya ngaji 5 juz misalnya. Sebelumnya nggak pernah ngaji. Kira-kira besok ngaji nggak dia? Capek duluan. Ya, makanya yang paling gampang tuh sholat tarawih dah tuh ya. Malam pertama, malam kedua masjid apa yang nggak muat. Ya, udah seminggu udah muat dulu bawaannya. Ya, akhir bulan udah sepi itu masjid. Nah, itu tidak kita inginkan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Tadi persiapannya kurang baik. Ya, kurang. Tapi kalau udah kita biasakan, nikmati ngaji kita nikmati, puasa kita nikmati, sholat kita nikmati, insya Allah masuk bulan Ramadan tinggal nerusin doang, tinggal nambah. Ya, itu yang dikatakan syahrul hasad ya. Bulan kita panen pahala apabila dari awal sudah kita persiapkan, begitu ya. Ada lagi yang mengatakan ya, bahkan dikatakan di sini Ibnu Rajab juga, ada seorang ulama namanya Ibnu Rajab Al-Hambali, dia mengatakan syahrul Rajab miftahu asyuril khairi wal barakah. Ya. Bulan Rajab itu kunci bulan-bulan kebaikan dan keberkahan. Jadi ini boleh dibilang kunci. Kalau di sini udah kita lakukan dengan baik, insya Allah ya kita akan mudah mendapatkan kebaikan-kebaikan di bulan-bulan yang lain, khususnya di bulan Ramadan. Ya, makanya juga ya, terdapat riwayat ya, meskipun ini memang riwayat yang dhaif menurut para ulama, tapi dia sudah masyhur dan artinya bagus ya. Dia doa, dia pengharapan ya, doa-doa yang sering kita baca dan kita ungkapkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya, dan itu baca Bu ya. Jadi baca, jangan lagi rame-rame doang. Ya rame-rame kita baca. Jangan sendiri, lupa kita baca. Sendiri kita baca dengan penuh penghayatan, dengan penuh pengharapan. Ya Allah, udah masuk bulan Rajab. Begitu ya. Udah masuk bulan Rajab. Ya, kita kalau udah pikir masuk bulan Rajab, mikirinnya apa kita? Ya Allah, masuk bulan Rajab, terjualan apa bulan Ramadan ya? Udah mikirin jualan kita udah biasanya. Ntar beli apa, belinya kapan, ya, belanjanya kapan? Tidak, ya kita masuk bulan Rajab, dikit lagi bulan Ramadan. Ya, minta berkah juga kita. Ya, masuk bulan Ramadan kita minta berkah, Sya'ban kita minta berkah, dan kita minta ya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Baik, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para hadirin dan hadirat sekalian, lalu persiapan apa yang harus kita persiapkan? Ya, saya catat di sini ada 4 ya. Ya, tapi sesuai dengan tema kita, insya Allah masuk tuh semua. Ya, baik ilmu, iman, amal, begitu ya.
Jadi ada 4 persiapan yang saya tulis di sini. Pertama adalah persiapan batin. Batin kita, rohani kita, hati kita, jiwa kita. Kemudian persiapan fisik juga penting. Persiapan ilmu, persiapan materi. Nah, itu juga penting, ya. Semua kita siapin, ya. Kalau persiapan batin apa yang paling penting? Ya, paling tidak niat. Ya, niat kita hadirkan. Dikit lagi Ramadan nih, kita harus benar-benar, ya, niatkan diri kita. Ya, kita hadapi Ramadan yang paling utama dengan iman. Ya, itu yang paling penting. Makanya ayatnya seruannya pun seruan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Iman. Ya, jadi kita hadapi Ramadan ini dengan iman. Ya Allah, dikit lagi bulan Ramadan, Allah berikan lagi kita kesempatan. Banyak, ya, saudara-saudara kita, teman kita, sahabat kita, kemarin Ramadan bersama kita, sekarang sudah tidak lagi. Ada enggak? Ada. Banyak saudara kita begitu. Entah kemarin, entah 2 tahun yang lalu, masih kita dapatkan ini. Maka ini nikmat yang banyak. Maka kita hadirkan keimanan. Ya, kita hadirkan keimanan kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita sambut seruan Allah. Ya, datang bulan Ramadan, ya, maka kita sambut dengan keimanan. Insya Allah kalau kita sambutnya dengan keimanan akan ringan. Ya, tapi jangan sampai kita terlalu dibawa perasaan, aduh ntar Ramadan bakal susah, bakal berat, harga-harga pada naik. Ya, ini repotnya nih emak-emak ngeluh harga pada naik, tapi belanja nggak pernah berhenti perasaannya. Belanja terus, ya. Sebelum Ramadan ke Tamcid. Istilah orang-orang sini belanja kemana? Tamcid apa kemana? Ya. Mau lagi Ramadan, belanja lagi. Mau Lebaran, ke Tamcid lagi, gitu ya. Atau belum lagi belanja online segala macam. Ya tidak mengapa, ya. Kalau memang itu dibutuhkan tidak mengapa. Tapi bukan itu yang harus menjadi fokus perhatian kita. Yang harus menjadi perhatian kita apa? Bagaimana kita betul-betul bisa, ya, mengisi bulan Ramadan sebaik-baiknya. Maka bersihkan niat kita, ya, tujuan kita, apa yang kita mau dapatkan, ridho Allah, kebaikan dari Allah dan seterusnya. Kemudian kuatkan azam kita jauh-jauh hari, ya. Pokoknya Ramadan tahun ini saya ingin yang lebih baik, ya. Puasanya kah, sholatnya kah, ngajinya kah, dan seterusnya. Dan kemudian sudah mulai tadi kita latih, ya, perbanyak ibadah, khususnya ibadah puasa, ya, perbanyak ibadah. Mulai kita latih, kita biasakan ngaji segala macam, ya, kita biasakan, ya, tadi, ya, karena ini sudah mulai masanya menanam. Kemudian juga termasuk persiapan batin, ya, kita banyak bertaubat pada Allah, istighfar yang banyak, ya, istighfar yang banyak, ya, sambil ingat-ingat tuh dosa kita, kesalahan kita, kekurangan kita, baik kepada Allah, kepada orang, pada saudara, kepada kerabat, ya. Makanya ada kalau di sini, ya, di masyarakat itu kalau sebelum Ramadan pada muter nggak tuh ke rumah saudara? Ada. Wah, itu bagus tuh tradisinya tuh, muter ke rumah saudara. Jadi bukan cuma Lebaran doang, ya. Sebelum Ramadan kita ke rumah saudara, ke rumah orang tua. Ada bawaannya nggak? Ah, itu penting. Jangan sampai lenggang kangkung, ya. Udah kita bawaan, sedekah, ketemu saudara, ya, minta saling doa, minta memaafkan, itu bagus. Ya, kalau ditanya emang ada sunnahnya Pak Ustadz? Tidak, itu tradisi bagus. Tradisi yang bagus. Saling kita menjalin silaturahmi, minta maaf, minta saling doa, itu bagian dari persiapan batin, ya, persiapan jiwa kita agar masuk Ramadan lebih baik, ya. Jadi ada satu riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Tirmidzi dan Nasai, Rasulullah mengatakan, ya, terkait bulan Sya'ban ini, terkait bulan Sya'ban. Kata Rasulullah terkait bulan Sya'ban, zalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban itu bulan yang banyak orang lalai.
Ya, dia terletak antara Rajab dan Ramadan. Sebab orang itu biasa yang diingat bulan Rajab karena memang dia bulan mulia, bulan Ramadan karena dia bulan mulia, bulan Sya'ban biasa jadi kurang diingat. Ya, padahal bulan Sya'ban juga ada kemuliaannya. Apa? Wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal. Dia adalah bulan yang amal dilaporkan kepada Allah ila rabbil alamin, kepada Rabbul Alamin. Fa uhibbu an ayyurfa amali wa ana shaim. Aku pengen, ya, aku ingin, ya, ketika amalku dilaporkan aku lagi puasa. Aku lagi puasa. Jadi di antara penafsiran hadis ini para ulama mengatakan ini Pak Rasulullah menganjurkan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban sambil mengingatkan jangan lupa puasa di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena orang biasanya yang sering puasa di bulan Rajab nanti di bulan Ramadan, maka Rasulullah ingatkan juga gitu. Itu kesimpulan para ulama. Bulan Sya'ban juga jangan lupa memperbanyak puasa. Itu artinya tadi ya sudah dikatakan dari sejak bulan Rajab begitu ya, maka hidupkan ya nilai-nilai kebiasaan kita ibadah. Kemudian persiapan kedua apa lagi? Persiapan fisik dan materi. Wah, ini fisik ya. Sehatlah kita jagalah ya, makan segala macam. Ya, saya lagi belajar nih makan-makan yang benar ya. Meskipun godaannya banyak, di depan sini aja udah banyak godaannya nih. Ya, ada gorengan, ada macam-macam. Ya, dijaga dah kesehatan kita ya. Usahakan pokoknya kita niatin insyaallah pengen Ramadan itu ya kalau bisa ya kita mohon pada Allah jangan sampai sakit ya, sebab kalau sakit itu segala-galanya jadi nggak enak, bukan cuma fisik kita nggak enak, ibadah juga jadi nggak jadi betul-betul tuh kita niatin dari sekarang ya, biar gimana sehat nih kita ya, kalau pagi kalau bisa jalan-jalan ya, kalau olahraga nggak apa-apa kita niatin tuh ya, insya Allah semuanya akan jadi ibadah ya, kita niatin pagi-pagi kita jalan. Kenapa mak jalan-jalan mak? Biar Ramadan saya sehat. Jadi ibadah nggak? Jadi ibadah. Karena tujuannya pengen agar kuat ibadah. Begitu ya. Itu juga penting. Jangan kemudian dianggap sepele. Ya. Karena insya Allah kalau kita sehat, ya, kita jaga fisik kita, maka ibadah kita pun akan lebih enak. Ya. Puasa kita kuat, sholat tarawih kita kuat, dan seterusnya. Juga termasuk persiapan fisik, materi juga siapin. Ya, jadi uang atau harta juga kita siapin. Apa maksudnya materi ini? Karena nanti ada ibadah di bulan Ramadan yang sangat mulia. Ibadah apa? Bersedekah. Ya, jadi jangan cuma kita ngumpulin duit. Kenapa ngumpulin duit? Ntar buat jalan-jalan, gitu ya. Buat beli baju lebaran. Ya, buat mudik, ya nggak apa-apa, boleh lagi, itu nggak salah. Cuma jangan lupa di bulan Ramadan kita juga ya, dianjurkan, sangat dianjurkan untuk banyak bersedekah. Siapin juga itu, ya siapin. Ya, bahkan saya punya teman dulu itu, dia suka bikin kotak infak di rumahnya, gitu ya. Kotak infak di rumahnya. Jadi kotak amal bukan cuma di masjid, dia bikin di rumah, taruh aja tuh. Ntar kalau Ramadan baru dia buka. Wah, kadang-kadang kita dapat juga kebagian tuh ya, cipratannya ya. Itu artinya apa? Betul-betul dipersiapkan ya, dipersiapkan. Insya Allah kalau juga kita udah niat kayak gitu, rizkinya Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan kalau kita udah niat pengen banyak bersedekah, berbagi di bulan Ramadan. Kemudian itu persiapan fisik, ya, persiapan materi. Ada lagi persiapan penting, apa lagi? Persiapan ilmu. Ya, ini persiapan ilmu. Ini yang juga tidak kalah pentingnya. Ya, apa misalnya persiapan ilmu? Ya, pertama kita pahami. Ya, paling tidak kita paham kedudukan bulan Ramadan itu secara utuh, secara sempurna. Kenapa? Ya, banyak orang hanya melihat bulan Ramadan sekedar bulan puasa. Sekedar bulan puasa. Padahal Ramadan bukan cuma bulan
puasa. Ya, makanya tadi dibilang syahrul mubarak, bulan yang sangat diberkahi. Kenapa? Banyak sekali kebaikan-kebaikan di dalamnya. Ya, bolehlah kita urut misalnya agar kita betul-betul mengenali bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan syahrul siyam. Betul, dia bulan puasa. Tapi juga bukan syahrul siyam, syahrul qiyam. Apa syahrul qiyam? Bulan untuk sholat malam. Syahrul qiyam. Makanya kalau orang-orang tua dulu tuh ada tuh lagunya tuh, enak lagunya tuh. Kan suka apa Bu? Ininya Bu. Apa enggak? Ada apa nasyidnya? Marhaban ya syahr Ramadan. Ayo Bu, coba Bu, baca Bu rame-rame. Marhaban ya syahr Ramadan. Marhaban syahros siyami. Marhaban ya syahr Ramadan. Marhaban syahrul qiyami. Yang kedua syahrul qiyam, ya. Yang pertama syahrus siyam. Ya, artinya apa? Bulan Ramadan bulan puasa. Bulan Ramadan bulan apa? Salat malam. Salat malam, ya. Atau juga disebut salat tarawih. Ya, jadi sebagaimana puasanya sebulan, salat tarawihnya juga sebulan. Jangan minta korting, Pak Ustadz udah 20 hari saya izin, dah 10 hari ini buat bikin dodol. Enggak, sebulan sama. Ya, yang lain-lain kalau ada keperluan diatur bagaimana agar tidak bolong. Ya, kita mau nggak sehari 2 hari nggak puasa? Nggak mau kan? Nah, usahakan begitu juga sholat malamnya. Semalam 2 malam saya libur enggak? Saya usahakan bagaimana sebulan itu full kita sholat malam. Kita sholat tarawih. Ya, meskipun kiri kanan udah banyak yang absen. Ya, tetangga, wah udah nggak kelihatan lagi, mungkin mudik kali ya. Ada yang mungkin jalan-jalan. Bismillah, kita jalan terus. Karena syahrul qiyam, sebulan untuk sholat malam tarawih. Begitu ya. Jadi jangan sampai masjid di awalnya penuh, besok-besoknya sepi. Kalau di sini mah enggak ya? Di sini enggak? Enggak beda ya. Ya. Ya, nah itu kita coba dah tuh ya. Ya mungkin sepi kadang-kadang, mungkin ada yang mudik, oke lah. Tapi walaupun mudik, harusnya dia pikirin tuh juga. Kalau masih mungkin sholat malam, sholat. Misalnya, ya dia sholat dulu, habis sholat malam dia baru berangkat. Misalnya kan itu bisa. Ya, agar dia sedikit punya komitmen, punya kekuatan, kemauan yang besar. Jadi kita niatkan dulu. Ya, pokoknya bulan Ramadan saya nggak boleh absen sholat tarawih. Kecuali kalau ibu-ibu yang uzur apa itu lain. Ya, kalau nggak ada uzur, Bismillah. Begitu ya. Misalnya, aduh nggak bisa saya ke musola, ke masjid. Bisa nggak sholat di rumah? Sholat di rumah. Jangan sampai ketinggalan. Atau saya di jalanan sibuk ada pekerjaan sampai rumah jam 8. Baik, sampai 8 istirahat sebentar. Ya bersih-bersih segala macam, sholat dah. Ya, agar jangan ketinggalan satu pun malam. Nah itu berarti dia paham Ramadan itu apa. Begitu ya. Bukan cuma syahrul qiyam, syahrul Quran. Ramadan syahrul Quran, bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran. Ya, sampai dulu banyak para ulama kalau sudah mau masuk Ramadan pengajiannya libur. Ya. Kalau kita liburnya doang. Ya. Maksudnya apa? Libur diganti dengan baca Al-Quran. Kita mah udah pengajian libur, baca Quran gitu-gitu juga. Enggak nambah-nambah. Paling tidak nambah. Nambah sampai berapa kali Bu? Sampai khatam berapa kali Ramadan? Nah Bu, kalau Ramadan khatam berapa kali? Ya udah kita tahu masing-masing aja ya, nggak usah ngomong ya. Ya udah tahu masing-masing aja. Imam Syafi'i bulan Ramadan khatamnya berapa kali Bu? 60 kali. Sehari 2 kali khatam. Gimana kira-kira kita?
nggak bisa ngapa-ngapain kalau sehari 2 kali hatam. Ya. Artinya paling tidak kita ingatkan diri kita di bulan Ramadan Al-Quran mesti lebih dekat lagi. Nah itu kan paling nggak dari sekarang udah mulai tuh kita biasakan ya. Usahakanlah walau misalnya ya habis sholat pegang Al-Quran lah, selembar 2 lembar, udah nanti sholat lagi pegang lagi, begitu kita biasakan. Baik, Ramadan syahrul Quran, apalagi syahrul sodaqah, bulan bersedekah. Ya, jadi memang ya jangan heran Bu, ntar kalau banyak yang nawarin sedekah nggak apa-apa. Ya, masalah dikasih nggak dikasih cuma terserah pilihan kita. Yang jelas memang bulan Ramadan kita dianjurkan banyak bersedekah. Ya, banyak bersedekah. Apalagi kalau Allah berikan kita rizki, ya kelebihan rizki, maka jangan ya berat-berat kita untuk bersedekah. Ya, insya Allah kalau kita rajin bersedekah, Allah akan berikan kebaikan yang banyak. Ya, jadi jangan cuma kita pikiran saya mah orang miskin, gak punya duit, gak sedekah. Tidak, sedapatnya. Tidak harus kita seperti orang. Paling enggak kita ada keinginan, ada kemauan. Ya, beli takjil 5, 6, kasih orang 1 atau 2 udah cukup. Ya, sesuai dengan kemampuan. Atau mungkin ntar di masjid ini ada acara kita, paling enggak bisa bantu sedikit banyak dan seterusnya. Itu namanya karena Ramadan bulan sedekah. Rasulullah itu dikatakan para sahabat, Rasulullah itu orang yang sangat dermawan sehari-harinya, baik di Ramadan atau di luar Ramadan. Jadi sangat dermawan. Tapi di bulan Ramadan dia lebih dermawan lagi. Ya, itu gambaran bagaimana Rasulullah melihat bulan Ramadan. Kemudian apa lagi? Ramadan syahrul doa. Ramadan bulan untuk apa? Banyak berdoa. Jadi di bulan Ramadan jangan kurang-kurang kita berdoa. Ya, bulan yang insya Allah mustajabah. Apalagi kalau kita lagi puasa. Makanya dalam Al-Quran itu ketika Allah menjelaskan tentang Ramadan, surat Al-Baqarah, di tengah-tengahnya Allah masukkan tentang fadilah doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentangku, kata Allah, katakan aku dekat, aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa. Itu kata para ulama, isyarat agar di bulan Ramadan hendaknya kita banyak berdoa. Bulan apa lagi Ramadan? Syahrus sabar, bulan sabar. Ya. Sabar itu ada berapa Bu? Sabar ada berapa? Sabar ada 3. Pertama, sabar dalam ibadah. Jadi ibadah mesti sabar. Ya, imam baca panjangan dikit jangan gedumel aja. Ya, imam sholat tarawih baru juga baca amma yatasaalun, udah kepikiran aja panjang. Sabar. Ya, sabar, nikmati. Ya, jadi lagi puasa begitu ya, lapar, bawaannya suntuk aja. Ya, ngelihat anak berisik dikit langsung ya marah-marah, nggak tahu orang lagi lapar apa gitu. Justru sabar. Ya, itu bulan sabar. Ya, emang begitu. Ya, jadi lagi lapar ya kita nikmati. Ini kita sedang ibadah, sedang sholat tarawih kita nikmati. Ya, kita sedang ibadah. Begitu ya. Ya, jangan nyari ya, senang nih kalau ustadznya nih. Kalau imamnya cepat, nah ini dia senang nih saya begini. Ya, kalau ustadznya lama ya, dan seterusnya. Ya insya Allah sih gak lama-lama banget ya. Di sini tarawih paling berapa sih? Setengah jam kan? Sekitar itulah, itu udah sedang lah ya. Jadi jangan minta udahlah setengah jam masih minta cepetin lagi. Ya. Tidak. Kemudian ada lagi Bu, bulan Ramadan yang penting apa? Syahrul jihad. Wah, ini berat nih ya. Bulan berjihad. Apa tuh diantara mana jihad? Tadi sudah diisyaratkan. Bulan di mana kita dianjurkan untuk punya sumbangsih, punya peran. Apa aja yang bisa kita lakukan untuk membela agama Allah. Oh, saya nggak punya uang. Ya, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan waktu, dengan apa? Ya, itu bisa kita lakukan. Alhamdulillah biasa di bulan Ramadan kegiatan-kegiatan keislaman itu di mana-mana ya.
ya kita dapatnya lah. Ya, kita tadi walau sedang sekedar share, sekedar ajakan, ya yang penting kita punya tadi kata Pak Ketua kita punya kontribusi, kita punya peran. Aduh Pak DKM, saya cuma bisa ngirim bakwan nih sepiring, nggak apa-apa ya. Itu artinya kita bagian berjuang ya. Karena memang Ramadan ini ya, kita dianjurkan juga untuk menghidupkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan agar kita nanti ya bisa mengisi Ramadan sebaik-baiknya. Ya, pertama ya, kalau bisa dari jauh-jauh hari kita sudah punya perhitungan agenda di bulan Ramadan. Ya. Ya, jadi udah punya gambaran, baik gambaran umum atau gambaran detail ya. Pokoknya semua agenda yang ada, kegiatan yang ada sudah kita persiapkan Ibu-ibu sekalian ya, agar misalnya tidak sampai mengganggu Ramadan kita. Atau bahkan bagaimana kita punya agenda agar betul-betul ya kita bisa maksimal. Ya, kita bisa maksimal. Ya, diatur dah tuh aturannya. Ya, pokoknya nanti bulan Ramadan ya saya akan coba sedapat mungkin sehari baca Al-Quran 1 juz. Bisa nggak Bu 1 juz sehari? Gampang insya Allah itu mah. Ya, kalau diagendakan 1 juz sehari, kira-kira kalau kita bagi jadi 5 waktu sholat, mau sholat atau habis sholat, kita butuh berapa halaman? Agar dapat baca 1 juz sehari 2 lembar. Pendek apa panjang tuh 2 lembar? Wah pendek, tapi nguapnya itu yang panjang. Pas baca Al-Quran baru baca 5 ayat nguap. Kenapa gitu ya? Saya juga sering gitu soalnya. Kalau baca Quran itu biasanya kadang-kadang datang ngantuk. Benar nggak? Saya kira saya doang ya. Nah, tapi kalau kita agendakan, oh enggak, pokoknya saya udah 1 hari 1 juz. Akhir Ramadan khataman, wah cakep tuh, ya. Khataman Al-Quran. Apalagi khatamannya di Masjidil Haram, wah mantap tuh. Jadi di Masjidil Haram setiap akhir Ramadan memang ada khataman Al-Quran, ada. Dan dibaca doanya di akhir sholat tarawih. Di akhir sholat terawih itu Masya Allah ya. Itu kalau lagi khataman Quran, jamaahnya udah 2 kali lipat meludaknya. Dari luar negeri, dari dalam orang pada datang ya, karena akan ada khataman Al-Quran. Itu dibaca oleh imamnya, saya sudah biasanya itu dia bacanya di doanya di akhir rakaat kedua akhir tarawih. Itu doanya panjang banget sampai kadang-kadang setengah jam, orang nggak kerasa, udah nikmat aja gitu ya. Karena memang indah sekali khataman Al-Quran di akhir Ramadan. Ya orang udahlah nggak kerasa, nangis, haru segala macam. Ya, cuma anak saya, dulu si anak saya itu yang paling kecil, si Aisyah dulu kan tinggal di Saudi. Jadi kalau khataman tuh ke sana. Ya itu habis habis doa gitu ya, orang pada nangis semuanya. Dia nanya, waktu masih kecil, dia masih sekitar 5 tahun. Bi, tadi nangis? Iya katanya. Aisyah juga nangis. Oh pintar kamu nangis. Iya kelamaan katanya. Ya nangisnya lain dia ya. Lama bener gak ruku-ruku katanya ya. Baik, artinya sudah kita punya agenda. Kalau bisa agendakan ya, apa saja, termasuk agenda-agenda yang lain ya. Misalnya kita mohon maaf nih ya, kita beli baju, beli apa, usahakan atur agendanya, jangan merusak bulan Ramadan. Misalnya kalau ada rezeki ya untuk pakaian kita udah beli sebelum Ramadan. Misalnya kalau udah ada rezeki, dapat THR-nya misalnya sebelum Ramadan, ada nggak tuh THR sebelum Ramadan? Nggak ada, masa? Bilang aja sama pimpinannya, Pak, THR-nya sebelum Ramadan aja. Ya, cari di sono katanya. Oke, mungkin ada tabungan, bisa tuh beli sebelum Ramadan. Biar bulan Ramadan kita nggak perlu lagi kesana kemari segala macam, gitu ya. Atau bikin makanan, iya. Tapi jangan juga gara-gara bikin makanan, masak, ngolah, gitu ya, sampai nggak sholat taraweh. Puasanya juga jadi kurang maksimal. Jadi agendanya
diatur, ya, diatur begitu ya. Misalnya mudik, wah itu biasa mudik dah tuh ya. Mudik gimana nih? Ya misalnya, kita habis lebaran aja dah, gitu ya. Dan seterusnya. Ya intinya semuanya hendaknya punya agenda. Kemudian yang kedua, sibukkan diri kita juga dengan kegiatan yang ada. Jadi sibukkan, ya. Baik kegiatan yang kita atur atau kegiatan yang ada, ya. Kita terikat kegiatan di RT apa, di RW apa, di masjid apa, nggak apa-apa, itu sibukkan diri kita. Paling tidak ibu-ibu sekalian, orang kalau menyibukkan diri pertama biasanya, ya, itu adalah positif. Apalagi kalau terkait dengan Ramadan, paling tidak itu akan jadi lahan amal soleh. Yang kedua, kalau kita sibukkan diri kita kegiatan-kegiatan yang baik, itu sebenarnya secara tidak langsung kita menutup celah dari apa? Tawaran dan ajakan yang tidak baik. Ya. Yang tidak baik. Ya. Kalau misalnya orang Ramadan nggak ada kegiatannya, nggak ada agendanya, kira-kira apa yang dia lakukan? Ya. Paling dekat orang sekarang apa kalau nggak ada kegiatan? Tidur. Masih mending tidur. Dia buka HP, buka gadget, macam-macam dia lihat. Itu udah macam-macam. Ya, kadang-kadang dia ngobrol gak karuan dan seterusnya. Akan mungkin sekali ada hal-hal yang bisa jadi mengurangi pahala Ramadan. Tapi kalau dia sibukkan, ada rapat nih sore ini buat persiapan besok, ya, acara nuzul Quran misalnya, rapat. Dia ngobrol, dia bicarakan, dia rencanakan. Itu baik gak? Baik. Dan jadi amal soleh. Ya, jadi orang rapat jangan dikira rapat itu urusan biasa. Itu jadi amal soleh. Kenapa? Yang dia bicarakan adalah program kebaikan. Ntar belum acaranya, hubungi ini, hubungi itu, mungkin jalan keluar. Gak apa-apa, itu artinya program kebaikan. Maka sibukkan diri kita dengan program-program kebaikan. Jadi jangan diem saja, tidak. Kita insya Allah ada kegiatan di RT ada, di RW ada, ibu-ibu PKK ada, jamaah masjid ada, komplek ada, nggak apa-apa, sibukkan saja. Ya, insya Allah dengan begitu jadi berkah, ya, jadi berkah. Sebab kalau kita diam saja, itu gampang tuh datang tuh bisikan-bisikan, ajakan yang tidak baik. Begitu ya. Kayak sekarang nih sore-sore nih, ibu-ibu datang pengajian. Kira-kira kalau nggak ada pengajian di rumah ngapain? Ya macam-macam dah, ya, macam-macam urusannya. Ya, tapi enggak di sore ini kita alhamdulillah sudah ada di majlis yang insya Allah diridhoi Allah. Dan juga paling nggak di sore ini kita udah bisa menghindari hal-hal yang buruk yang tidak baik. Begitu ya. Jadi sekali lagi penting di bulan Ramadan kita sibukkan. Walau kadang-kadang sibuk banget, nggak apa-apa. Asal sibuknya kebaikan. Kemudian berikut lagi apa lagi yang penting di bulan Ramadan? Hidupkan suasana kebersamaan. Ya ini penting nih ya. Suasana kebersamaan. Baik kebersamaan di tengah keluarga. Itu penting tuh di tengah keluarga. Ya, kalau bisa buka bersama, sahur bersama, itu momen-momen yang bagus kita hidupkan. Ya, makanya Ramadan itu juga sangat bagus membina kehangatan keluarga. Belum lagi dengan masyarakat. Bolehlah sekali-sekali kita adakan buka bersama. Belum nanti juga kita tarawih bersama. Itu kebersamaan dihidupkan. Tadi juga termasuk program-program tadi itu juga dapat ya membina atau membangun kebersamaan lain ibu-ibu sekalian. Dan Ramadan ini salah satu berkahnya Ramadan ini apa? Memang betul-betul kita diajarkan bersama-sama. Puasa bareng-bareng, sholat tarawih bareng-bareng, ntar apalagi sholat id bareng-bareng dan seterusnya. Ya, maka kebersamaan itu kita jaga dan kita bangun. Semakin kita kebersamaan kita pelihara, semakin Ramadan kita akan lebih baik. Ya, akan lebih baik. Mungkin kita nggak terlalu kerasa Bu ya. Padahal kalau di negara lain, di beberapa negara minoritas itu memang kerasa Ramadan itu ada sesuatu yang kurang gitu ya. Ya saya beberapa kali ada di negara-negara seperti itu, nggak kedengaran suara azan, orang-orang paling nggak kita kalau di Ramadan disikan ada orang jualan takjil segala macam, di luar mana ada. Ya, nah itu kita bangun, kita pelihara kebersamaan tadi, ya, kehangatan sesama kerabat, saudara dan seterusnya.
Kemudian tutup celah-celah kelalaian. Ya, jadi kalau sudah ada celah lalai, ya sebaiknya dijauhi dah. Ya, dijauhi celah-celah itu kelalaian. Apa yang kira-kira di bulan Ramadan? Kalau di luar mungkin sebelum Ramadan kita ke sana kemari, ya, malam-malam ke kafe, ya jalan-jalan ke mall, ya. Ya di bulan Ramadan kalau bisa itu dihindari dulu dah. Kecuali kalau memang ada kebutuhan, ya kebutuhan. Ya kalau cuma jalan-jalan, jalan-jalan ke sana, ya itu di luar Ramadan lah. Di Ramadan itu kalau bisa dibatasi. Ya, kenapa kadang-kadang jadi sebab munculnya celah kelalaian. Termasuk sekarang juga mungkin yang paling banyak celah kelalaian ya televisi, gadget. Televisi biasanya acaranya rame-rame. Ya, mohon maaf ya kadang-kadang orang Ramadan ya mau buka di depan TV. Habis buka di depan, habis tarawih depan TV, sahur masih di depan TV. Ada acaranya lagi ya. Gerebek sahur lah, apalah begitu ya. Nah itu juga kalau mungkin nggak ditutup, dikurangi, dibatasi, ya, dibatasi. Mau buka misalnya kita berzikir atau berdoa dan seterusnya, enak, begitu ya. Ya carilah tadi kegiatan-kegiatan. Dan juga jangan ya lagi Ramadan ya pakailah cari-cari alasan. Pak Ustadz katanya kalau orang puasa tidurnya ibadah, dia tidur mulu seharian. Ya, memang ada ucapan naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Itu apa maknanya? Puasa itu, ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, puasa itu memang beda dengan ibadah yang lainnya. Orang kalau ibadah lainnya lagi sholat, bisa nggak kita jalan-jalan? Nggak bisa. Bisa nggak kita tidur? Nggak bisa. Lagi sholat bisa nggak masak? Nggak bisa. Ya. Tapi kalau puasa ini ibadah yang unik. Puasa adalah ibadah di mana kita ngapain saja lagi ibadah. Lagi ibadah. Ketika kita masak, lagi puasa, berarti lagi ibadah. Ya. Lagi kerja, kita lagi puasa, kita lagi ibadah. Jadi bukan cuma tidurnya, memang lagi tidur kita lagi ibadah. Tapi bukan tidur melulu. Begitu ya. Ya. Kerjanya juga ibadah, masaknya juga ibadah, ya dan lainnya juga ibadah. Jadi tutup celah-celah kelalaian. Kemudian terakhir, usahakan variatif dalam amal kebaikan. Jadi amal-amal kita usahakan variasi. Ya tadi ya antara sholat, zakat, sedekah, bersilaturahmi. Ya mungkin kita baca Quran terus agak suntuk mungkin. Ya nggak apa-apa. Baca buku nggak apa-apa. Ya mungkin kalau sekarang pengen nonton cari tontonan yang bagus ya, kalau mungkin ceramah atau tontonan yang bagus yang memberikan pelajaran nggak apa-apa, variatif. Ya, itu boleh. Kita keluar sebentar ke rumah teman, ke rumah kerabat, ziarah, nggak apa-apa. Begitu ya, atau kita buka bersama sama keluarga dan seterusnya, itu nggak apa-apa. Itu variasi agar kita juga tidak jenuh. Intinya ada sebuah hadis Rasulullah katakan nanti kalau di bulan Ramadan itu sudah ada seruan ya, kita dengar atau tidak kita dengar, kata Rasulullah akan ada seruan ya baghil khairi aqbil, wahai orang yang mencari kebaikan datanglah, wa ya baghis syarri aqsir, orang yang mencari keburukan kalian jauh-jauh aja dari bulan Ramadan. Artinya memang ya kalau betul-betul orang pengen dapat kebaikan dari bulan Ramadan, insya Allah banyak peluang dan kesempatan yang dapat kita gunakan. Walau tentu saja kita juga tidak mungkin lepas dari kehidupan kita sehari-hari, tugas-tugas kita, kerja-kerja kita. Tapi insya Allah kalau kita punya kemauan, kalau punya kita keinginan, insya Allah kita bisa ngaturnya, kita bisa menatanya. Yang penting bulan Ramadan tentu saja harus lebih baik dari bulan-bulan lainnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu barangkali sedikit apa yang dapat sampaikan ya sebagai tarhib ya, penyambutan atas datangnya bulan Ramadan agar kita menjadi lebih baik lagi. Ya, kalau memang ada yang mau ditanyakan silakan.